Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Sebuah kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kemarin Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo baru saja meresmikan pabrik ekosistem baterai mobil listrik terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini teman-teman kita dapatkan informasinya dari website Sekretariat Presiden dan juga dari artikel di kompas.com yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik dan ekosistem baterai dan kendaraan listrik PT Hyundai LG Indonesia HLI Green Power yang berada di Karawang pada Rabu tanggal 3 Juli 2024. Menurut Presiden, peresmian tersebut menandakan komitmen Indonesia untuk masuk pada kompetisi produksi baterai dan kendaraan listrik dunia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya resmikan pabrik dan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia, ujar Jokowi saat peresmian. Teman-teman, kendati pun misalnya Indonesia memang masih jauh dalam langkahnya untuk menjadi negara maju, tapi peresmian pabrik mobil listrik Indonesia pertama ini adalah salah satu langkah nyata Indonesia untuk lebih dekat menjadi negara maju. Kendati teman-teman memang jalannya itu masih panjang, Indonesia bahkan juga sempat mendapatkan kabar yang kurang mengenakan, di mana ini Tesla dulu yang pernah didekati oleh Presiden Joko Widodo secara langsung, bahkan sampai datang ke pabrik Tesla ini membatalkan rencana membangun pabrik di Indonesia dan malah membangun pabriknya di negara tetangga. Tapi alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa melihat peresmian pabrik kendaraan listrik pertama di Indonesia, dan ini patut kita syukuri, kita patut apresiasi kinerja pemerintah, karena ini teman-teman sekali lagi teman-teman adalah bukti nyata kerja pemerintah untuk membuat Indonesia bisa selangkah lagi menjadi negara maju. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita juga bakal sama-sama mendengarkan pernyataan resmi dari Presiden Joko Widodo terkait peresmian pabrik kendaraan mobil listrik dan juga ekosistem baterai listrik di Karawang. Seperti apa kejelasannya, kita mending langsung saja simak ini pernyataan langsung dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Ayo teman-teman, kita simak dulu pernyataannya. Ya, tadi saya menyampaikan bahwa sumber daya alam kita ini sangat banyak, melimpah. Tetapi kalau tidak dikelola untuk mendapatkan nilai tambah yang tinggi, ya akan hilang percuma. Hanya dijual raw material, dijual mentahan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sangat menghargai investasi yang telah dilakukan oleh Hyundai dan LG, dan keputusan membangun sel baterai listrik terbesar di Asia Tenggara ini yang pertama. Tadi saya sampaikan, saya sangat menghargai Chairman Chung yang telah memutuskan investasinya dalam kondisi pandemi. Sehingga sekarang selesai, sudah berproduksi, yang kita harapkan nanti akan kapasitasnya setiap tahun akan bertambah. Dan itu selanjutnya kita bisa menjadi masuk di supply change global yang goalnya ke sana, tidak hanya urusan EV baterai, tetapi juga untuk barang-barang yang lainnya agar kita bisa memproduksi setengah jadi minimal atau barang jadi seperti yang sekarang kita lihat. Ini jadi ekosistemnya, mulai dari raw material, ke smelter, kathode, prekursor, sel EV baterai, kemudian electric vehicle-nya, semuanya ada di negara kita. Yang kita harapkan nanti ada investasi yang lain yang juga melakukan hal yang sama. Sehingga nilai tambah itu betul-betul akan bisa kita tingkatkan. Dan saya juga sangat menghargai Republik Korea yang terus mendorong investasi di Indonesia, dan hari ini juga hadir Minister Chung, Menteri Perdagangan, yang ini juga menandai hubungan yang baik antara Indonesia dan Korea. Soal itu lagi Pak, soal penetapan PDN. Penetapan PDN yang kalau dari pemerintah
Ada evaluasi ke menteri? Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita, sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Ya, Pak, banyak desakan untuk Pak Menkominfo mundur, bagaimana Pak tanggapan ini dari Bapak? semuanya sudah dievaluasi. Pak, soal Pak, kemarin kok PKS bilang Bapak cawe-cawe Pilkada Jakarta. Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Ya. Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai. Ya. pilkada serentak apakah sudah ditetapkan Pak oleh pemerintah untuk jadwal pilkada serentak? Tanyakan ke KPU. Perpresnya apakah Tanyakan ke KPU. Terima kasih Bapak. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo terkait peresmian pabrik baterai kendaraan listrik dan juga pembuatan ya, sekaligus ini juga perakitan kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara. Jadi ini memang teman-teman, sekali lagi saya sangat setuju dengan apa yang Pak Jokowi katakan, di mana Indonesia kendati memiliki berbagai kekayaan alam, tapi kalau misalnya tidak bisa mengolahnya dengan baik, tidak bisa melakukan hilirisasi, itu akan cuma-cuma, akan sia-sia saja. Jadi memang teman-teman, kita harus berani mengambil langkah, kita harus berani untuk mengolahnya sendiri, yang dari awal masih mentah, kita buat jadi barang setengah jadi, barang jadi, bahkan kita buat jadi produk-produk canggih seperti misalnya produk baterai kendaraan listriknya, mobil kendaraan listriknya. Tadi juga Pak Jokowi di akhir pernyataannya juga ditanya terkait ini masalah Menkominfo, teman-teman. Ya walaupun memang kita belum membahas terkait hal ini, tapi ya saya sangat setuju dengan apa yang Pak Jokowi katakan, di mana ini menterinya Menkominfo memang telah dievaluasi. Jadi mungkin saya setuju kalau misalnya ini Menteri Menkominfo dicopot saja, digantikan dengan profesional yang memang mengetahui lebih dalam di bidangnya. Jangan sampai ya teman-teman nanti di era Pak Prabowo kementerian-kementerian strategis ini diisi oleh orang-orang partai. Mending kita berikan ke profesional yang lebih mengerti tentang job desk-nya agar ya kejadian peretasan pusat data Indonesia ini tidak lagi terjadi. Tadi juga Pak Jokowi ditanya terkait pilkada ya teman-teman. Ya walaupun itu agak bercanda, tapi ya memang kalau misalnya pilkada memang bukan urusannya Pak Presiden. Tanyakan ke partai-partainya, siapa yang mau diusung kah atau siapa yang mau dijagokan, ya itu terserah ke partai. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Kita insya Allah nanti juga bakal upload momen-momen terkait peresmian ya. Ini momen-momen spesial di saat peresmian pabrik kendaraan listrik dan juga ekosistem baterai listrik yang baru saja diresmikan pada tanggal 3 Juli. Nah biar gak ketinggalan informasi menarik seperti ini, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Itu aja teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.